polanya untuk motong harus kita diajari juga bisa. Gitu. Dari betul-betul dari nol. Jadi kalau kita mau usaha A, B, dan C, kita harus punya ilmu juga. Ilmunya juga. Di A dan B dan C itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Kota Sedekah, Waalaikumsalam. Banyak berkah. Banyak berkah. Pemirsa, ganti-gantinya nih kita selalu kedatangan tamu yang berbagi kisah inspiratif dan pastinya banyak banget keberkahan dari setiap pengalaman yang disampaikan sama bintang tamu kita. Nah, seperti hari ini pemirsa ada Pak Subhan namanya, beliau berasal dari Pekalongan. Sempat juga akhirnya merintis usaha batik karena memang itu yang terkenal ya di Pekalongan, tapi akhirnya bangkrut. Yang ternyata itu tidak berhenti sampai situ aja, Pak. Pokoknya bangkrut itu keren. Dan itu keren. rata-rata setiap kisah sukses yang datang ke sini ada bangkrutnya ya. Iya. Atau Tapi PHK. Iya benar. Kan nggak semua yang datang kemari pengusaha ada pekerja. Iya. Kalau nggak bangkrut ditipu, kalau nggak PHK. Ya. PHK atau diusir. Diusir istrinya. Usir istrinya, diusir mertuanya. Tapi percayalah pemirsa, pokoknya kalau banyak masalah itu pasti hebat. Ada negara juga kan di Eropa, itu negara Polandia namanya. Jadi ada Polandia ini, itu diapit sama Italia dan Jerman. Bah, ini yang namanya Polandia, hidupnya susahnya setengah mati. Kanan ketemu musuh Italia, kiri ketemu musuh Jerman. Tapi karena hidupnya susah, Pak, dia jadi kuat, Pak. Polandia tuh luar biasa. Harus mandiri ya. Iya, jadi kalau kita ini pemirsa, Pak, ya ikutin Papa. Kalau kita kurang sukses, bisa dipastikan kita kurang perih. Kurang menderita. Kurang payah. Kurang hancur. Kurang habis. Iya betul. Jadi kalau pemirsa hidupnya sekarang ini gitu-gitu aja, pasti nggak banyak tantangan. Pastilah, udah nggak itu mah, udah rumus Pak. Jadi kalau mau berubah ya harus banyak tantangan itu loh. Dikecilin orang, dimaki-maki orang, ditolak orang. Keren. Diremehkan ya seringnya. Iya, udah langsung kita masuk ke Pak Subhan. Wah, ini udah lama Papa dengar nama ini. Dari Om Yunus. Jadi pemirsa ini anak muda yang satu ini ganteng. Top lah udah. Pakai masker kayak Elon Musk ya? Hah? Wih, Elon Musk. Iya. Ini pemirsa ada kisah juga nih, beliau setelah bangkrut akhirnya merintis usaha kembali, sempat terlibat dan terlilit di hutang dan juga riba, tapi akhirnya mampu menyelesaikan dan sekarang usahanya udah nambah lagi. Iya. Nanti beliau juga insya Allah akan berbagi pengalaman gimana sih caranya memberesi itu semua supaya kita juga terbebas dari utang piutang. Iya. Oke, langsung aja ya Pak. Apa harus dengar kayaknya? Main utang. Sok, silakan bismillah. Ya, terima kasih Ustaz. Neng Wirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kisah ini dulu saya waktu bujangan itu nikah tahun 2010. Jadi merintis usaha di dunia konveksi, serial konveksi itu dari mulai 2008 sampai 2011. Konveksi dulu ya. Konveksi khasnya Pekalongan. Karena Pekalongan, Pemalang itu semua ya sentralnya itu memang dari celana, baju, batik apa dan sebagainya memang itu. Nah, selama 3 tahun itu saya merintis usaha itu, tapi ya berjalannya sih dari awal ya alhamdulillah step by step karena memang itu basic dari orang tua dulunya. Orang tua itu basicnya memang usaha konveksi dan itu kita diturunkan untuk suruh belajar, suruh mendalami usaha itu. Jadi kita itu dulu gimana sih cara bikin kemeja misal. Itu kita harus tahu cara menjahitnya seperti itu. Cara bikinnya itu berarti harus belajar menjahit dulu nih kayak gitu. Polanya untuk motong harus kita diajari juga bisa. Gitu. Dari betul-betul dari nol. Jadi kalau kita mau usaha A, B dan C, kita harus punya ilmu juga. Ilmunya juga. Di A dan B dan C itu. Ya itu. Dan dari bawah banget. Dari bawah. Oke. Jadi ya mulai dari situ kan nanti kita tahu karena fashion itu kan untuk model itu kita harus update ya. Jadi biasanya orang-orang produsen seperti itu tuh
beli satu model di mall, nanti kita bongkar polanya, bikin polanya, baru kita tiru kayak gitu kan. Celana, baju, semua seperti itu. Nah, dasar ilmunya adalah kita harus tahu dulu tuh cara bikin baju seperti apa, menjahitnya, untuk finishingnya, untuk motong polanya, itu kita harus tahu. Dan itu diajarin. Ya alhamdulillah jalan sekitar dari mulai 2008 tadi sampai 2010 saya nikah. Tapi memang waktu itu untuk segmentasi di industri konveksi itu tuh banyak terkendala di payment ya, keuangan untuk pembayaran. Ya, jadi kita kan main grosir tuh, ya kirim barang ke Tanah Abang atau ke pasar-pasar yang lain itu dulu itu masih sering pakai budget giro itu loh. Oh, gironya bolong-bolong. Wah, rata-rata itu bener. Dulu itu seperti itu, Ustaz. Iya. Dulu seperti itu. Jadi duit nggak muter. Wah, iya. Temponya sampai 3 bulan, ada 4 bulan, ada 2 bulan. Ya udah rugi tuh. Nah, dan itu di situ memang itu kendala di situ. Nomor 2 memang untuk putaran permodalan kita rata-rata semua main perbankan. Jadi dari modal produsennya itu utang dari bank, terus kita kelola, kita jual, nanti sampai di pasar itu dapatnya giro, putar lagi tuh. Ada yang dijual gironya lebih ada potongan 3% sampai 5%. Nah di situ tuh udah mulai udah rugi, udah rugi dan ya semuanya udah riba lah. Iya. Seperti itu. Makanya sampai tahun 2000 kita bertahan cuma 3 tahun, 2011 ya mulai jatuh tuh. Mulai jatuh, mulai utang udah mulai lumayan gitu kan. Dalam nih. Mulai dalam seperti itu. Mulai utang dalam seperti itu, akhirnya ya kita mau nggak mau ya kita hadapin kan, karena itu masalah kan. Jadi Bismillah kita hadapin untuk orang yang bersangkutan, kita utang sama siapa itu kita hadapin. Nah ini pemirsa, ciri-ciri pengusaha ini ya begini, tangguh gitu. Tangguh. Atau di pekerja juga pemirsa ya, yang karirnya memang naik juga tangguh. Ciri-ciri juga di siswa-siswi yang kemudian bisa dapat beasiswa sampai ke luar negeri juga tangguh. Jadi memang ketangguhan ini juga modal syarat buat kemudian menjadi orang yang lebih baik lagi di masa akan datang. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena ini ceritanya masih belum tuntas. Loh, ini masih cerita sedih kan? Iya. Belum cerita yang happy ending. Bener belum. Jangan kemana-mana tapi dinikmati sedekah insya Allah. Banyak berkah. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina.